Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah talabatul alam, marra ma'ana taqaddam qawlu Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, fa innahu yaqul inni la amqutu ar-rajul an arahu farigan laisa fi syai'in min amali dunya wala amalil akhirah. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyah. Hilyah di sini maknanya Hilyatul Auliya, nama kitab ya. Nama kitab Hilyatul Auliya, bukan Hilyah Talabatul Alam. Yang kelima, ayyakuna dza khuluqin. Poin yang kelima dari tanbihat muhimmah li talibil ilmi, yang kelima, ayyakuna dza khuluqin. Hendaknya seorang talibul ilmi tadi dza khuluqin, memiliki akhlak, orang yang berakhlak. Za khuluqin. Kenapa dibaca nasab? Mus'ab. Khobar kana. Apa tanda nasabnya? Idil. Hah? Za khuluqin, fathah. Alif. Kenapa tanda nasabnya dengan alif? Karena asmaul khamsah. Adapun isim kana itu mustatir. Kembalinya kemana? Kembali talibul ilmi. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ahsanan nasi akhlaqan. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau kana ahsanan nasi akhlaqan. Beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kenapa kita talibul ilmi harus berakhlak? Talibul ilmi mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Sedangkan Rasul apa? Ahsanan nasi akhlaqan. Mana soal? Akhlaqan. Sinasihin. Sebagai apa dia? Tamyiz. Ya, tamyiz. Karena ada isim tafdil ahsan, setelahnya dinasab sebagai tamyiz. Qala Ibrahim al-Harbi, berkata Ibrahim al-Harbi, beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim ibnu Ishaq al-Baghdadi, dikenal dengan Ibrahim al-Harbi. Beliau mengatakan, yan bagi lirrajuli idza sami'a syai'an min adabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatamassaka bihi. Sepantasnya bagi seseorang apabila dia mendengar sedikit saja, ya, mendengar sedikit saja dari adab Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatamassaka bihi, agar dia berpegang teguh dengannya. Maknanya sepantasnya bagi seorang talibul ilmi ketika dengar ada satu adab dari adab Rasulullah SAW, dia apa? Pegangi, dia amalkan, dia berakhlak dengan akhlak adabun nabawi. Terlebih lagi seorang talibul ilmi. Makanya penting pembahasan adab dan akhlak ini tadi ya. Seorang talibul ilmi nampak padanya hay'a talibul ilmi, jangan hay'a preman ya. Mulai dari berpakaian ketika berada di tempat majelis ilmu ya, itu termasuk juga adab talibul ilmi, itu yang kepala itu jangan terbuka, tapi tertutup, pakai peci, itu termasuk. Kemudian ketika ke masjid, salat berapa banyak min talibul ilmi, dalam keadaan mereka salat di masjid, kepalanya tidak ditutup. Bahkan orang awam pun terkadang mereka rapi ke masjid kan, pakai peci, pakai sarung, baju koko. Kadang sebagian orang awam itu surbanan kan, ya enggak? Mirip Imam Sudais ke masjid. Kita talibul ilmi, katanya ahlus sunnah, katanya salafi, ke masjid tidak berpeci. Terus gimana kalau seandainya kerja? Gampang, tinggal masukkan dalam tas, pakaian, sarung mungkin, sehingga ke masjid
nampak seorang talibul ilmi. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, kunya beliau Abu Sa'id. Nama-nama ini tadi kalau antum ada waktu dihafalkan ya. Ibrahim Al-Harbi, beliau dikenal dengan Al-Hasan Ibnu Abil Hasan. Kunya beliau Abu Sa'id Al-Basri. Ketika ditanya Abu Sa'id Al-Basri, siapa namanya? Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kana rajulu yatlub al-ilma fala yalbath ayyura dzalika fi takhasyu'ihi wa hadihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Dulu, zaman dahulu ya, kata Al-Hasan Al-Basri, dulu kalau ada seseorang yang yatlubul ilm, dia mencari ilmu, menuntut ilmu. Dulu kalau ada orang belajar di zaman tabi'in, di zaman sahabat, fala yalbath, tidak lama dia berada, ayyura dzalika fi takhasyu'ihi wa hadihi wa lisani, tidak lama dia berada dalam menuntut ilmu, maka akan nampak, terlihat ya, terlihat hal itu, adab tersebut di mana? Ilmu tersebut terlihat. Zalika apa? Kembali ke ilmu. Adab atau ilmu tersebut nampak, terlihat di mana? Di kekhusyuan dia, hadihi, dari perilakunya dia atau perangainya dia, lisannya dia, matanya dia, wayadihi, tangannya dia. Jadi dari seluruh perangai, sifat, bahkan tangan, pandangan dia, pandangan thalibul ilmi. Pandangan thalibul ilmi penuh dengan pandangan, bukan pandangan jelalat ya. Pandangan mata ninja ya. Itu juga thalibul ilmi punya pandangan yang ghadul basar, bisa menundukkan pandangan. Kemudian juga tangannya tadi ya, bukan tangan preman dikit-dikit gangguin orang, mukulin orang. Kemudian lisannya juga, lisan thalibul ilmi nampak, ngomongnya tidak kasar, udah turun ya. Yang tadinya istilahnya agak mungkin garang ngomongnya ya, agak ngerem dikit, itu lisannya thalibul ilmi. Kemudian hadi itu perangai, karakter juga berubah menjadi baik, kekhusyuan dia, tenang dia dalam berjalan, dalam beraktivitas, khusyuk layaknya seorang thalibul ilmi. Ini adab yang paling penting ya. Dan ingat ya ikhwan, thalibul ilmi jangan antum gambarkan semata-mata dia faham ilmu. Namun buah dari ilmu tersebut akan membentuk seseorang beradab dan berakhlak. Jadi jadikan seorang thalibul ilmi dia aqidatan wa manhajan wa akhlaqan wa ibadatan wa muamalatan. Mulai dari akidah, manhajnya dia, akhlaknya dia, muamalahnya dia, ibadahnya dia, ibadah thalibul ilmi. Jangan dari satu sisi terkadang manhaj, akidah, ahlus sunnati wal jamaah, kita katakan dia akhun kita, saudara kita, akhi, akhun salafi, saudara kita salafi, akidahnya salafiyah, manhajnya salafiyah, namun akhlaknya na'udzubillah, kalau pinjem barang tidak balikkan, ngutang tidak galak bayar ya, kadang muamalahnya tidak bagus, bawa barang orang, barang laku tidak distorkan. Ini dalam bentuk muamalah, dalam bentuk akhlak, kepribadian, akidahnya masya Allah, manhajnya tadi luar biasa, bagaikan Ibnu Ma'in di zaman fi zamanihi, tapi masya Allah dalam sisi akhlak, kepribadian dia ya, suka menyakiti saudaranya, dari lisannya tajam, bagaikan tajam seperti pedangnya Al-Hajjaj ibn Yusuf ya enggak. Kalau dia tuh kalau ngomong nyelekit, nah, itu tadi, itu juga dijaga. Kemudian juga dalam masalah adab atau akhlak ini ya ikhwan, itu perkara yang digolongkan oleh para ulama bagi talibul ilmi masuk ke perkara yang fi awwali wahlatin, fi awwali amrihi inda talabil ilmi,
pertama kali dia dalam menuntut ilmu, dia belajar akhlak. Makanya anak-anak itu dalam dunia pendidikan yang diajarkan pertama kali adalah adab dan akhlak. Anak-anak kecil tadi. Walaupun adab dan akhlak ini tadi bertingkat-tingkat, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Kemudian adab dan akhlak ini tadi bagi talibul ilmi ada dua. Ada akhlak wa adab al-ma'thuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada adab dan akhlak yang memang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara dalil. Namun di sana ada adab-adab yang disebutkan oleh para ulama kembali kepada apa? Uruf. Uruf ya. Uruf itu ya kebiasaan masyarakat menganggap itu baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Maka seorang talibul ilmi hendaknya juga beradab, berakhlak dengan akhlak yang seperti ini tadi. Namun kalau seandainya bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh diamalkan. Contoh misalkan di kalangan kita, misalkan di masyarakat kita di Indonesia ini tadi, kebiasaan masyarakat ketika melewati orang yang sudah sedang duduk, orang-orang tua-tua, mereka punya kebiasaan nunduk ya. Ini kan menyelisih agama ya. Tidak diperbolehkan kita menunduk seperti itu tadi. Bolehkah kita mengamalkan adab seperti ini? Jawabannya tidak boleh. Namun tatkala ada adab yang tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan agama ini tadi, misal contoh di tengah-tengah masyarakat ketika kita ketemu sama orang yang sudah tua ya, sudah tua, misalkan uwa apalagi mamang ya, kakek-kakek misan, intinya kalau di dusun yang tua lah ya. Biasanya kalau masyarakat ketemu sama orang tua ini itu salim ya, apa namanya? Ya, tahu. Cium tangan, itu tadi. Itu termasuk adab, tidak masalah. Ya. Wah, indah kati, dalilnya Ustaz. Mana ada Rasul tercium-cium ke tangannya Hamzah. Misalkan. Seperti ini. Ya, ini perkara yang juga tidak dilarang dalam syariat. Dan itu perkara yang dianggap ma'ruf, baik di kalangan masyarakat. Maka tidak masalah antum amalkan seperti ini tadi. Difahami. Namun jangan sampai juga hulu dalam masalah adab ini, sehingga dia menetapkan sesuatu adab yang tidak ada pada syariat, bahkan ekstrim. Walaupun ada poin-poin tersebut ada didapati adab yang ekstrim. Ya. Allah Ta'ala alam. Cukup dulu.